Semua diawali dengan perceraian. Bab 161-165. Keesokan harinya, dini hari. Gu Chen bangun pagi-pagi dan membuat sarapan, tetapi Lin Xiyu dan Ling Meixue tampak terburu-buru setelah bangun. Mengapa kamu begitu terburu-buru di pagi hari? Gu Chen berdiri di dapur dan memandang keduanya dengan curiga. Ling Meixue membungkuk dan mengenakan sepatu hak tinggi sambil mengambil sandwich yang sudah jadi. Video pengesahan hari ini akan diputar ulang, saya harus pergi dan melihatnya sendiri. Ayo pergi dulu. Tapi tepat di luar pintu, dia tiba-tiba berbalik, ngomong-ngomong, ada yang ingin kuberitahukan padamu. Lupakan saja, mari kita bicarakan nanti. Ah, istri, ada apa? Gu Chen menatapnya dengan heran dan berkata. Tapi Ling Meixue memakan sandwich itu dan pergi sambil merintih. Adapun apa yang dia katakan, Gu Chen toh tidak mengerti sepatah kata pun. Lalu apa yang kamu lakukan sepagi ini? Gu Chen menoleh dan melirik Lin Xiyu dan berkata. Saya melihat bahwa dia berubah menjadi JK dan stoking putih, yang merupakan pertandingan wajib bagi para kutu buku. Sekolah mengadakan pertandingan bola basket akhir-akhir ini, jadi aku harus menjadi pemandu sorak. Kamu tidak tahu betapa tampannya anak laki-laki yang bermain bola basket, kamu harus belajar dari mereka jika ada kesempatan. Lin Xiyu berkata dengan nimfo. Gu Chen tidak bisa membantu tetapi memberinya pandangan kosong, saya sudah sangat tampan, jadi saya harus memberi orang lain cara untuk bertahan hidup, bukan? Potong. Jika kamu tidak narsis, kamu akan mati. Lin Xiyu mendengus, aku tidak akan memberitahumu lagi, aku akan menonton juniorku bermain bola basket. Setelah berbicara, dia berjalan keluar pintu dengan sandwich di atas meja. Gu Chen juga menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan senyum masam, sulit untuk mengatakan betapa sulitnya bermain bola basket. Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Di kantor presiden. Ling Meixue sedang menonton video yang dikirim Illinois dari Milan, ini adalah iklan dukungan awal. Apakah video ini dapat digunakan atau tidak tergantung pada pekerjaan intensif pasca pemrosesan. Ding ding ding. Telepon di atas meja berdering saat ini. Dia mengambilnya dan melihat bahwa nomor ini ternyata adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Itu adalah telepon dari penanggung jawab Departemen Proyek Chengqi. Setelah ragu-ragu sejenak, Ling Meixue mengangkat telepon, apa yang terjadi lagi? Bos Ling, sejumlah besar pekerja berencana untuk pergi, mengatakan mereka tidak punya pekerjaan, dan mereka tidak ingin tinggal di sini untuk menunggu. Saya tidak bisa mengendalikan situasi. Seorang pria parubaya di ujung telepon berkata dengan cemas. Stabilkan orang-orang itu dulu, dan aku akan segera datang. Orang-orang ini juga membuat keributan kemarin, tetapi Ling Meixue berjanji memberi mereka subsidi masing-masing 1.000 yuan, membuat mereka menunggu beberapa hari lebih lama, yang setara dengan memberi mereka liburan, tetapi mereka baru tenang kemarin, dan hari ini terjadi lagi. Tapi untungnya, setelah Gu Chen memijat kakinya tadi malam, rasa sakit di kakinya sudah tidak ada lagi, kalau tidak akan sulit baginya untuk berjalan hari ini. Segera, dia pergi ke sisi barat kota. Ketika dia pertama kali memasuki sebidang tanahnya, dia melihat banyak pekerja berkumpul di depan kantor yang dibangun. Mandor, kita sudah bermain selama 5 hari, dan keluarga saya masih memiliki anak-anak yang bersekolah. Ya, saya diberi 500 sehari di luar, dan saya kehilangan 2.500, tetapi presiden hanya memberi saya subsidi 1.000 yuan. Jangan bandingkan kami dengan pekerja 1 atau 200 yuan itu, jika tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan, kami semua akan pergi. Sekelompok orang ini semuanya adalah pekerja berpengalaman dengan sedikit keterampilan dalam pekerjaan mereka. Upah harian mereka tidak rendah, dan mereka tidak perlu pergi ke lokasi konstruksi untuk bekerja setiap hari, terutama untuk mengawasi tugas-tugas ini. Tetapi para pekerja dengan upah tinggi itu secara alami emosional. Seorang pria bertopi keras putih memandang semua orang dengan wajah bermasalah dan berkata, saudaraku, bisakah kamu berhenti membuat masalah, dan biarkan lokasi konstruksi di sebelah melihat lelucon jika kamu terus seperti ini. Sebagian besar waktu, lokasi konstruksi ditutup karena tidak memiliki dana tidak ada. Namun, grup Junli bukan karena kekurangan dana, tetapi kekurangan bahan. Pemasok besar dengan radius ratusan kilometer belum melakukan bisnis dengan Ling Meixue. Akibatnya, lokasi konstruksi telah menganggur selama 5 atau 6 hari. Bahkan saat ini, orang-orang dari lokasi konstruksi lain datang untuk memburu orang. Beberapa orang pergi hampir setiap hari, bahkan ada yang pergi tanpa membayar selama beberapa hari ini. Sekarang hal-hal dilakukan seperti ini, apakah Anda takut ditertawakan orang lain? Anda meminta wanita itu untuk turun dan memberitahu kami secara langsung apakah lokasi konstruksi masih akan diselesaikan, atau kontrak akan dibatalkan untuk kami. Saya tidak percaya grup Junli tidak memiliki pekerjaan untuk proyek sebesar itu di barat kota, dan tidak ada pekerjaan untuk tempat lain. Seorang pria parubaya berusia 40-an berteriak dengan marah, sebuah perusahaan yang telah membayar kembali aset ratusan juta baru saja mulai bekerja selama beberapa hari dan telah berhenti bekerja.
Betul, jika kami tidak melihat grup Junli memenangkan begitu banyak tanah sebelumnya, kami akan repot-repot datang ke sini. Kami baru sebulan di sini, jadi semua orang menganggur dan tidak punya pekerjaan. Istri saya baru saja melahirkan. Hei, aku masih harus mencari uang untuk membeli susu bubuk. Pemuda lain berteriak, kita semua harus menghidupi keluarga kita, siapa yang bisa menghasilkan uang dengan duduk di kantor seperti wanita itu. Saat ini, semua orang hanya mendengar suara menutup pintu dari belakang. Mungkinkah uangku berasal dari angin kencang? Mendengar suara itu, semua orang dengan cepat menoleh dan melihat, hanya untuk melihat Ling Meixue berjalan ke sisi ini. Bos Ling. Semua orang menundukkan kepala dan berbisik. Pria parubaya yang berteriak paling keras sebelumnya melihat Ling Meixue datang, dan menoleh ke samping dan berkata dengan dingin, Bos Ling, saya orang yang kasar, saya tidak sangat pandai dalam hal itu. Berbicara sembarangan, mohon maafkan saya jika saya baru saja menyinggung Anda, tetapi apa yang saya katakan adalah kebenaran. Setiap orang memiliki keluarga dan membutuhkan uang untuk menghidupi keluarga. Meskipun Anda memberi semua orang 1.000 yuan untuk mensubsidi keluarga kami kemarin, itu terlalu sedikit untuk banyak kepala. Ya, Bos Ling, keluarga saya terburu-buru menghabiskan uang, meskipun benar-benar menganggur, pasti ada waktu, kan? Biarkan saja semua pekerja libur untuk istirahat, apakah masyarakat yang tidak membuat onar akan panik? Pria parubaya yang mengenakan helm merah di sebelahnya berkata dengan lembut. Ling Meixue tidak marah, dan menghela nafas pelan dan berkata, saya tahu ini tidak mudah untuk semua orang, tetapi saya benar-benar belum menghubungi pemasoknya. Selama ada baja yang dipasok, konstruksi dapat segera dimulai. Berhenti bercanda, apakah ada masalah dengan dana perusahaan? Kalau tidak, bagaimana mungkin Anda tidak dapat membeli barang dengan uang? Selain itu, Jiangsu tidak menjualnya, jadi mengapa tidak membelinya di tempat lain? Pria bertopi merah itu tersenyum menghina. Biasanya, Anda dapat membeli barang jika Anda punya uang, tetapi masalahnya sekarang adalah tidak ada seorang pun di grup Junli yang mau bekerja sama dengannya bahkan jika mereka membayar harga yang lebih tinggi. Di Jiangsu, dia tidak dapat menemukan mitra sama sekali. Bahkan jika Ling Meixue bersedia memberikan lebih banyak uang, beberapa orang pada awalnya setuju, tetapi setelah sehari, mereka segera mengingkari kata-kata mereka. Bahkan jika mereka membayar kompensasi, mereka lebih baik melanggar kontrak. Satu baik-baik saja, dan beberapa mitra seperti ini, dan mereka akan merobek kontrak dengan Ling Meixue keesokan harinya. Dia telah mencari di Jiangsu, serta distrik dan kabupaten di bawah, dan pada dasarnya tidak ada yang mau bekerja sama dengannya. Jelas seseorang bermain trik di dalam. Jika tidak berhasil, Ling Meixue siap pergi ke ibu kota provinsi untuk mencari mitra, sekuat apapun grup Wenchang, tidak mungkin menguasai seluruh ibu kota provinsi. Masalah ini benar-benar bukan tentang uang. Grup Junli memiliki sumber daya keuangan yang cukup sekarang, dan seseorang dengan sengaja menghasut orang lain di belakang supaya tidak menjual barang-barang Sai. Ling Meixue merentangkan tangannya dan menghela nafas pelan. Dia juga mengatakan semua hal ini, tetapi hanya sedikit orang yang mau mempercayainya. Siapa yang kamu bodohi, siapa yang akan menolak menghasilkan uang? Perusahaan pasti kekurangan uang, dan kamu berencana untuk melambat. Salah satu pekerja bertopi merah mengetuk meja dengan batang baja dan berkata dengan marah. Beberapa pekerja lainnya juga mulai merasa emosional. Betul, orang kaya selalu melakukan satu hal ke hal lain, tapi kalian bisa menunggu, tapi kami tidak mampu. Kedua anak di keluarga saya masih menunggu untuk makan dan pergi ke sekolah. Bagaimanapun, jika saya tidak melihat tanda-tanda mulai bekerja besok, saya akan mengundurkan diri. Saat itu, Presiden Ling, jangan salahkan saya karena kejam, dan saya masih berharap Anda akan membayar kami tepat waktu. Masyarakat ini sangat realistis. Ketika Anda punya uang, semua orang akan mengikuti Anda untuk menyanjung Anda, tetapi begitu Anda tidak dapat memberi mereka keuntungan, siapa yang akan berani berbicara dengan Anda? Jangan impulsif. Saya sudah memikirkan solusi untuk masalah ini. Paling lambat masih ada 5 hari, dan saya pasti akan memulai pekerjaan. Adapun gaji Anda hari ini, saya akan menghitungnya sesuai dengan gaji Anda. Apakah ini baik-baik saja? Ling Meixue menatap semua orang dan berkata dengan cemas. Namun ada beberapa provokator yang mengobarkan emosi semua orang, membuat para pekerja ini benar-benar tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ling Meixue. Di kejauhan, di bawah pohon besar, dua pria parubaya yang mengenakan topi keras sedang melihat ke sana dengan teropong. Hehe, orang-orang yang kamu cari benar-benar baik. Mereka tidak bekerja dengan baik, dan mereka pembuat onar nomor 1. Kelompok pekerja ini kembali berbicara satu sama lain, dan pada akhirnya mereka mulai berdebat secara langsung. Beberapa dari mereka masih mau mempercayai Ling Meixue, dia juga mengatakan untuk menunggu beberapa hari lagi, dan ketika dia bebas, dia akan diberi kompensasi sesuai dengan gaji semua orang, yang setara dengan memberi Anda liburan dan membayar Anda kembali. Hal baik semacam ini tidak terjadi setiap hari, dan tidak ada pekerjaan di sini, yang paling mencemaskan pasti bukan pekerjanya, tapi bosnya.
Saya menginvestasikan ratusan juta yuan di sini, hampir semuanya dicairkan dari bank. Jika saya ingin membayar kembali, saya harus menunggu 2 tahun setelah pembangunan selesai sebelum saya dapat melihat uangnya. Jadi Ling Meixue lebih dari yang lain. Setiap orang harus khawatir. Sekelompok orang membantunya, dan sekelompok orang lain memegang pendapat mereka sendiri. Kedua belah pihak berdebat, dan bahkan ada kecenderungan untuk bertarung. Berhenti berdebat, berhenti berdebat. Teriak Ling Meixue sambil melihat ke arah sekelompok orang. Tapi kedua belah pihak berdebat dengan keras, tidak ada yang peduli sama sekali tentang Ling Meixue. Bahkan seorang pekerja mendorongnya pergi. Tepat ketika dia cemas, ponsel di tasnya berdering. Ketika saya mengambilnya, itu adalah nomor lokal yang tidak saya kenal. Halo. Ling Meixue berkata dengan lembut setelah ragu-ragu selama beberapa detik dan masih memilih untuk menghubungkan telepon. Tawa dingin seorang pria parubaya datang dari ujung yang lain. Hehe, Nona Ling. Tetap aman. Dia telah bertemu dengan Wen Siji ini beberapa kali. Dia adalah presiden grup Wenchang, meskipun dia tidak memiliki seluruh perusahaan, dia saat ini memiliki posisi absolut di perusahaan. Bukan nomor 1, tapi nomor 2. Saya mendengar bahwa Nona Ling sangat cemas akhir-akhir ini. Wen Siji tersenyum dingin di ujung telepon. Nyatanya, dia memiliki kesan yang sangat buruk tentang pria ini, dan dia selalu merasa matanya agak cabul, dan dia selalu melirik kerahnya. Ling Meixue berkata dengan nada buruk, bukankah ini semua berkat Anda, Tuan Wen? Apa yang kamu katakan? Kamu tidak dapat menemukan mitra di Jiangsu, jadi mengapa kamu masih menyalahkanku? Jika kamu tidak bisa buang air besar, itu karena toiletnya tidak diperbaiki. Wen Siji tertawa di ujung lain telepon. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Apa yang kamu inginkan? Dia berteriak di ujung telepon dengan marah. Tetapi pihak lain tersenyum dengan santai, saya tidak ingin melakukan apapun, tetapi jika Anda ingin proyek Chengqi berjalan dengan baik, malam ini di Sungai Teluk Jinyu, datanglah ke hotel, mari kita bicara. Teluk Jinyu. Ling Meixue berkata dengan curiga, hal-hal apa yang harus didiskusikan di malam hari, tidak bisakah dilakukan di siang bolong? Nona Ling, Anda perlu tahu bahwa semua bisnis ini dinegosiasikan di meja anggur. Pernahkah Anda melihat orang minum di siang hari? Yang penting dalam bisnis ini adalah suasananya. Dan saya juga menemukan beberapa eksekutif terkemuka di industri konstruksi. Anda tidak akan memberi saya wajah ini, kan? Wen Siji mungkin mengundang perusahaan terkemuka di industri konstruksi. Bekerja sama dengan orang-orang ini pada dasarnya dapat menjamin keberhasilan proyek Kota Barat. Sekarang Ling Meixue bahkan tidak dapat menemukan pemasok baja. Pemasok semen dan pemasok ubin keramik juga tidak dihubungi sekaligus. Perusahaan konstruksi umum semuanya termasuk. Jika grup Wenchang benar-benar ingin bekerja sama, mereka pasti sudah menghubunginya sejak lama, dan mereka harus memaksa Ling Meixue ke bidang ini. Dia baru saja melompat keluar. Begitu dia pergi, dia pasti akan didefinisikan sebagai pihak yang dirugikan. Jika proyek Kota Barat akan dilakukan dengan lancar, maka syaratnya hanya dapat dibuka oleh mereka. Bagaimana jika saya tidak datang? Ling Meixue berkata dengan nada datar. Dia juga benci dihitung dan dibantai oleh orang lain. Begitu bisnis jatuh ke tahap itu, dia hanya bisa menyerahkan keuntungannya kepada orang lain. Jika demikian, lebih baik tidak untuk bekerja sama. Wen Siji mungkin mengira Ling Meixue akan mengatakan ini, dan mencibir di ujung telepon, hehe. Anda harus tahu bahwa tanpa grup Wenchang saya, tidak mungkin bagi Anda untuk membangun toilet di Jiangsu. Dia benar, Jiangsu Wenchang Group dapat dianggap sebagai perusahaan terkemuka di industri konstruksi. Begitu grup Wenchang memberi tekanan pada perusahaan konstruksi lain di bawah, perusahaan itu bahkan mungkin tidak akan menerima bisnis. Jadi, begitu grup Wenchang memilih untuk menargetkan grup Junli, tidak ada jaminan lain, tetapi dalam jarak 300 km dari Jiangsu, sama sekali tidak ada perusahaan konstruksi yang berani menerima pesanan Ling Meixue. Saya harap Anda akan memikirkannya dengan hati-hati. Anda tidak berencana untuk meninggalkan proyek sebesar itu di Kota Barat di tangan Anda, kan? Wen Siji berkata lagi di ujung telepon. Kamu. Ling Meixue menggertakkan giginya, mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, oke. Jam berapa malam ini? Anehnya, tidak lama setelah dia menutup telepon, kelompok pekerja itu benar-benar diam, dan mereka berhenti membuat keributan. Kerumunan yang baru saja berkumpul menangkap ikan dan burung, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ling Meixue berdiri di tengah lokasi konstruksi, linglung. Dia selalu merasa seolah-olah dia diseret ke dalam perangkap langkah demi langkah. Meskipun dia merasa seperti ini, dia tidak bisa mengatakan secara spesifik. Bos Ling, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria parubaya yang mengenakan topi keras putih datang dan bertanya dengan suara rendah. Satu-satunya hal yang menguntungkan grup sekarang adalah perusahaan belum berhutang gaji kepada mereka, jadi para pekerja ini masih mempercayai Ling Meixue. Hanya saja beberapa orang suka mengambil sesuatu di tengah dan membangkitkan emosi semua orang. Pecat 2 orang yang membuat masalah sebelumnya. Bayar tagihannya saat waktunya membayar.
Ling Meixue berkata dengan nada dingin. Pria parubaya yang mengenakan topi putih tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bos Ling, keduanya relatif senior, pecat mereka. Lalu bagaimana jika sejumlah besar pekerja mengikuti? Apa yang kurang dari kita di sini adalah pekerja terampil. Jika mereka masih mau pergi, biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Ya, Ling Meixue telah melakukan yang terbaik, dan dia akan membayar mereka kembali bahkan jika mereka tidak pergi bekerja, dan tetap memberi mereka gaji yang sama. Dan dia tidak akan membiarkan tempat ini menganggur terlalu lama. Jika kerja sama dengan Wen Siji runtuh malam ini, dia akan menemukan cara untuk menemukan mitra di ibu kota provinsi. Oleh karena itu, pasti tidak mungkin mendapatkan akhir yang buruk di sini, meskipun grup Junli memiliki sumber keuangan yang terbatas, iklan dukungan Illinois telah dikirim. Saat itu, saya akan memperbaikinya dan menggunakannya untuk promosi. Yang terpenting adalah Illinois tidak memerlukan biaya iklan, yang berarti keuntungan di masa depan murni diperoleh. Saat itu, meski itu adalah dua proyek kota barat, Ling Meixue masih bisa mengeluarkan uangnya, dan dia bahkan bisa membatalkan hutang sebelumnya. Setelah meninggalkan lokasi konstruksi, Ling Meixue kembali ke perusahaan. Mari kita bicara tentang urusan malam di malam hari. Untuk jam kerja, saya harus mencari cara untuk mengedit iklan. Setelah kembali ke perusahaan, dia disibukkan dengan masalah ini. Hingga pukul 5 sore. Saatnya pulang kerja lagi, dan Departemen Keamanan mungkin yang paling bersemangat saat ini. Selama periode waktu ini, Anda bisa bebas. Bahkan satpam yang bertugas di malam hari bersembunyi di ruang keamanan. Lagi pula, cuaca semakin cerah dan suhu malam di bawah 10 derajat. Tapi Wang Hu adalah orang yang cerdas, jika dia terus menganggur seperti ini, maka beberapa orang harus pergi saat itu. Biarkan orang bermain game di sini setiap hari, gunakan kuaishou, dan tetap dapatkan gaji bulanannya, bos mana yang mau. Jadi ketika dia tidak ada hubungannya, Wang Hu mengajak semua orang untuk membersihkan bagian luar perusahaan, seperti menyapu koridor, membersihkan kaca di luar, singkatnya, dia harus mencari pekerjaan. Dimanapun Anda melakukan pekerjaan asing, itu lebih baik daripada duduk di ruang keamanan dan bermain dengan ponsel Anda. Ini adalah orang yang cerdas. Melihat sudah waktunya pulang kerja, Wang Hu masuk dari luar dengan baskom di tangannya. Hei, sudah waktunya pulang kerja, aku hampir tidak bisa meluruskan punggungku. Dia mengangkat tangannya dan memukul kepala pemuda itu. Ayo, ayo. Ginjalmu buruk. Berat badanku bertambah akhir-akhir ini. Hei, aku benar-benar tua, dan aku merasa lelah setiap kali aku bergerak. Pada saat ini, Gu Chen menyilangkan kakinya dan menundukkan kepalanya, bermain dengan ponselnya dan terkekeh, kamu belum tua, seperti yang dikatakan Xiao Li, kamu menderita lemah ginjal. Menurut pengobatan tradisional Tiongkok, setelah awal musim gugur, Yang Qi akan tertahan, menggigil, takut kedinginan, dan tidak bergerak. Ini semua adalah manifestasi dari kekurangan ginjal. Jika kamu membutuhkannya, aku bisa menulis resep untukmu, dan pergi mencarinya sendiri. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Gu Chen melihat ke atas pada detik berikutnya, dan ada orang yang berdiri di depannya. Sialan, kenapa kalian semua di sini? Gu Chen memandang semua orang dengan linglung dan berkata. Wang Hu menggosok tangannya dan berkata sambil menyeringai, Kakak Chen, pinggangku sangat sakit akhir-akhir ini, lihat ini. Aku baru saja punya pacar, dan dalam beberapa hari, aku sering bercocok tanam dengannya. Sekarang punyaku lemah saat bermain, tetapi pemuda ini sangat menikmati dan memikirkannya setiap hari, tetapi tubuhnya tidak dapat mengikuti. Kakak Chen, apa resep yang Anda sebutkan? Pemuda berpotongan 1 inci lainnya juga menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu-malu. Anak-anak muda saat ini terlalu gila untuk bermain, dan tubuh mereka telah dilubangi oleh anggur dan nafsu. Gu Chen melirik kerumunan, tetapi melihat Lan Wancheng di kerumunan, apakah kamu juga lemah ginjal? Ginjal saya tidak lemah. Bukankah saya mencari pacar online baru-baru ini? Bagaimanapun, cepat atau lambat itu akan sia-sia, mari kita temukan saudara Chen untuk mendapatkan resep sesegera mungkin. Beri aku kemampuanmu untuk bertahan dengan pistol emas. Lan Wancheng berkata sambil menyeringai. Saat meminum obat ini, usahakan untuk melakukan sesedikit mungkin di area tersebut. Jaga anumu baik-baik selama sebulan. Aku yakin, setelah 1 bulan, Anda akan tahu apa itu pria sejati. Gu Chen menyerahkan resep itu kepada semua orang dan berkata sambil menyeringai. Wang Hu segera mengambil resepnya, terima kasih, Saudara Chen, saya akan mentraktirmu makan malam di lain hari. Sekelompok orang dengan cepat mengambil gambar resep dengan ponsel mereka, mereka pada dasarnya percaya pada kata-kata Gu Chen, dan hampir tidak ada yang meragukan masalah dengan resepnya. Lan Wancheng juga mengeluarkan PHS untuk mengambil gambar di sana, dan Gu Chen meraih bagian belakang lehernya dan berkata sambil menyeringai, apakah kamu yakin perlu memperbaiki tubuhmu juga? Jangan terlalu banyak sembuh dan mimisan. Aku akan lihat apa yang bisa kamu lakukan jika kamu tidak bisa tidur di malam hari. Ini jauh lebih baik daripada minum obat.
Kamu tidak mengerti, siapa yang tidak menyukai dirimu karena menjadi lebih kuat. Lan Wancheng mengangkat alisnya dan berkata sambil menyeringai. Gu Chen, mengapa Anda merasa bahwa pengetahuan aneh itu meningkat lagi? Semua orang mengobrol sebentar, dan ketika tiba waktunya untuk pulang kerja, semua orang pergi satu demi satu, kecuali mereka yang bekerja shift malam. Apakah kamu tidak pergi? Gu Chen menoleh dan melirik Lan Wancheng dengan senyum tipis. Dia melambaikan tangannya, aku tidak terburu-buru, aku akan mengobrol sebentar, toh tidak masalah untuk kembali. Kadang-kadang, ganti ponselmu. Gu Chen mengeluarkan 1.000 yuan dari dompetnya dan meletakkannya di atas meja, tetapi Lan Wancheng tidak tergerak, aku tidak menginginkannya, aku bisa menghasilkan uang sendiri. Hehe, kamu punya banyak tulang punggung. Aku bisa menyimpannya jika kamu tidak menginginkannya. Tapi saat dia akan mengambil uang itu kembali, Lan Wancheng datang dan mengambil uang itu, ini, aku meminjamnya darimu. Baru-baru ini, aku membelikannya hadiah dengan uang di sakuku. Nenekku membekukan kartu bankku. Semua kartu itu dibuang. Meskipun keluarga Lan tidak bisa dikatakan kaya tak tertandingi, tingkat kekayaan mereka tidak dapat diwakili oleh angka. Mereka mungkin tidak memiliki banyak uang tunai, tetapi kakek Lan memiliki beberapa rumah dan barang antik, yang masing-masing dapat disebut sebagai harta nasional. Tidak sulit untuk menjual satu dan mendapatkan puluhan juta atau ratusan juta. Lan Wancheng pernah membawa Gu Chen mengunjungi paviliun harta karun mereka. Itu adalah menara 6 lantai dengan puluhan ribu harta di setiap lantai. Salah satunya dapat mengejutkan masyarakat modern. Semakin tinggi Anda pergi, semakin tinggi nilai harta karunnya. Bahkan lantai 6 langsung dikunci dengan kunci emas. Bisa dibayangkan betapa berharganya barang-barang di dalamnya. Oleh karena itu, Lan Wancheng selalu menjadi tuan yang tidak kekurangan uang sejak dia masih kecil, dan sekarang dia hidup dalam keadaan ini, yang murni merugikan diri sendiri. Oke, Kakak Chen, sampai jumpa besok. Lan Wancheng melambaikan tangannya dan tersenyum ringan. Gu Chen juga melihat cara dia berkonsentrasi untuk mengobrol di depan komputer, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, oke. Sampai jumpa besok. Saat dia keluar dari ruang keamanan, dia melihat Ling Meixue berjalan keluar dari pintu perusahaan dengan tas, berpakaian sangat rapi. Kebetulan, apakah istriku akan pulang bersama? Kata Gu Chen sambil menyeringai. Ling Meixue memberinya pandangan putih, saya akan membahas bisnis, dan saya mungkin tidak kembali untuk makan malam ini. Oke. Dia merentangkan tangannya dan tidak mengatakan apa-apa, Ling Meixue juga terkejut, mengapa pria ini begitu pendiam hari ini. Dia bahkan tidak bertanya pada dirinya sendiri dengan siapa dia akan berbisnis, pria atau wanita, tinggi atau gemuk, atau di mana berbisnis. Brengsek. Ini terlalu banyak untuk peduli pada dirimu sendiri. Tetapi setelah berjalan beberapa langkah, Ling Meixue kembali menatapnya dan berkata, saya akan makan malam di Teluk Jinyu, Hotel Fuseng. Oh. Gu Chen mengangguk sebagai jawaban. Oh, hanya oh. Ling Meixue yang marah menginjak kakinya, bajingan ini benar-benar tidak peduli pada dirinya. Saya sudah berinisiatif memberitahu lokasi, tapi tidak ada respon sama sekali. Hah? Ling Meixue mendengus pelan, aku pergi. Melihat dia pergi, Gu Chen berdiri di depan pintu perusahaan sambil menyeringai dan berkata, gadis kecil itu semakin manis dan manis. Pada saat ini, Chen Yue juga keluar dari perusahaan dengan tasnya di tangannya. Melihat Gu Chen di sini, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Kakak Gu, kamu tidak pergi. Mengapa kamu tidak makan malam bersama? Gu Chen hanya tersenyum. Setelah pengalaman memalukan terakhir kali, hubungan keduanya sedikit banyak berubah secara halus. Misalnya, Chen Yue malu untuk menatap langsung ke arahnya, dan selalu ada sedikit rasa malu di matanya, dan dia masih mengelak dari waktu ke waktu. Setelah keduanya mengobrol sebentar, dia juga meninggalkan perusahaan dengan tasnya. Saat ini, di Teluk Jinyu, Hotel Fuseng. Sudah ada 7 atau 8 orang duduk di sini, jika ada yang mengenal mereka, mereka tentu akan tahu bahwa ini semua adalah pemimpin dalam industri konstruksi. Misalnya, mereka yang membuat baja, semen, ubin, dan lain-lain. Hampir semua kelompok yang ingin membangun gedung besar tidak dapat melakukannya tanpa kerja sama dari kelompok-kelompok ini. Tuan Wen, akankah gadis itu benar-benar datang? Seorang pria parubaya berkacamata menyeringai. Duduk di tengah, pria parubaya dengan rambut disisir ke belakang, halus dan mulus, dan mengenakan hantu air hijau di pergelangan tangannya adalah Wen Siji. Dia tanpa tergesa-gesa mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan senyum lembut, hehe, dia akan datang. Gadis kecil ini adalah poros. Jika dia tidak membersihkan, dia tidak akan tahu berapa beratnya. Dia menyinggung grup Wencang saya di kota Jiangsu. Dia tidak bisa membangun sebidang tanah di sini bahkan jika dia punya uang. Bahkan kota-kota tidak bisa melakukannya. Dia berkata sambil menyeringai, lebih baik mendapatkan sesuatu yang lain darinya. Hal lain. Beberapa orang tidak bisa membantu tetapi saling memandang, dan tertawa diam-diam.
Yang mereka inginkan sebenarnya sama, selain menginginkan uang, lebih tepatnya mendapatkan Ling Meixue. Gelar wanita tercantik di Jiangsu tidak diberikan begitu saja, sosok dan penampilannya semuanya kelas 1. Di luar pintu, ada ketukan di pintu. Seorang pelayan masuk dengan cepat dan berkata dengan lembut, "Bos, ada seorang wanita di luar pintu yang mengaku sebagai tamu Anda." "Ya, ya, ya. Dia tamu dari kamar pribadi kita, biarkan dia masuk." Pria parubaya berkacamata itu berkata sambil menyeringai. Pelayan mengangguk, berbalik dan berjalan keluar setelah beberapa saat, sosok Ling Meixue muncul di depan pintu. "Bos Wen, bolehkah saya masuk?" Ketika orang-orang ini melihat Ling Meixue, mata mereka membeku sesaat, dan air liur akan menetes ke gunung meja. "Masuk, silakan masuk." Wen Siji dengan cepat menarik pandangannya, dan membuka kursi di sebelahnya dengan sangat sopan dan berkata dengan lembut. Mereka juga pintar, setelah duduk di kursi lain, mereka sengaja meninggalkan kursi kosong di sebelah Wen Siji. Melihat ekspresi sekelompok orang ini, Ling Meixue tidak bisa menahan cemberut. Tapi dia dengan cepat menyingkirkan ketidaksenangannya, berjalan maju dan duduk di sebelah Wen Siji. Lama tidak bertemu, Nona Ling benar-benar semakin menarik dan cantik. Wen Siji mengulurkan tangannya ke arahnya untuk meraih tangannya sambil berbicara. Tapi Ling Meixue segera menarik tangannya saat melihat ini, "Belum lama ini, kita menghadiri konferensi pers bersama bulan lalu." Tentu saja dia tahu bahwa keduanya bertemu bulan lalu, itu hanya untuk menutupi rasa malu bahwa dia hanya ingin menyentuh tangan Ling Meixue tetapi gagal. "Bos Wen, kenapa kita tidak membicarakan pekerjaan?" kata Ling Meixue sambil tersenyum masam. "Tidak masalah membicarakan bisnis, tapi kita harus makan dan minum sebelum kita bisa bicara," katanya dengan seringai di wajahnya. Setelah beberapa saat, hidangan mulai disajikan di luar satu demi satu. Sebelum hidangan disajikan, Ling Meixue tidak mengatakan sepatah kata pun tentang kerja sama tersebut. Setelah hidangan disajikan, Wen Siji berdiri perlahan dan berkata dengan senyum ringan, "Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda, yang ini. Ini Presiden Grup Junli, Ling Meixue. Dia sangat muda dan menjanjikan, dan dia sudah masuk dalam daftar wanita terkaya di Jiangsu di usia yang begitu muda. Ini Grup Rue, Tuan Liu. Ini Grup Sanfeng, Tuan Huang. Ini." Dia memperkenalkan mereka satu persatu, dan Ling Meixue hanya mengangguk. Karena dia baru saja menginjakkan kaki di industri konstruksi tahun ini, dia tidak memiliki koneksi ini sebelumnya, jadi dia belum pernah bertemu dengan nama-nama besar di industri konstruksi ini. "Ini pertama kalinya kita bertemu, aku akan bersulang dengan segelas anggur ini dulu." Ling Meixue mengangkat gelasnya dan menatap kerumunan sambil terkekeh. Tapi setelah minum, Wen Siji menuangkan segelas anggur lagi ke gelas ini, baru saja, segelas anggur adalah anggur kenalan semua orang. "Segelas anggur ini untuk Anda menghormati senior Anda. Setiap orang telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Nona Ling, Anda harus memberi hormat, kan? Nona, Anda tidak menghargai wajah ini." Setelah berbicara, semua orang meletakkan gelas anggur mereka satu demi satu, dan bahkan mulai merokok serempak. "Oke, segelas anggur ini, saya akan menghormati semua senior lagi." Ling Meixue meminum gelas anggur itu lagi. Wen Siji menyilangkan kakinya, menarik napas dalam-dalam dari rokok di mulutnya dan berkata dengan senyum ringan, "Benar, kamu harus minum untuk membicarakan bisnis. Jika kita senang, kita bisa menandatangani kerja sama ini, kan?" Saya melihatnya menuangkan cangkir lain ke dalam cangkir, cawan pertama untuk menghormati pertemuan semua orang dan berkenalan, dan cangkir kedua untuk menghormati semua orang. "Senior, apakah Nona Ling akan menghormati saya untuk cangkir ketiga?" Mendengar ini, Ling Meixue sedikit mengernyit. Jelas bahwa dia minum terlalu banyak, tetapi dia masih tidak memalingkan wajahnya saat ini. Jika dia memalingkan wajahnya, bukankah anggur barusan akan sia-sia? Apalagi sisi barat kota juga sedang menunggu bahan untuk memulai konstruksi, atau para pekerja akan kabur saat itu. "Oke." Ling Meixue menahan nafas itu lagi, dan berkata dengan lembut lagi sambil memegang gelas anggur, "Tuan Wen, saya ingin menghormati Anda lagi untuk segelas anggur ini. Saya harap kita dapat bekerja sama dengan senang hati. Mengenai harganya, jangan khawatir, saya pasti akan mengalah jika saya membuat konsesi. Saya minum segelas anggur ini, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan." Setelah meminumnya lagi, terdengar tepuk tangan di atas meja. Nona Ling sangat pandai minum. Wanita jangan biarkan alisnya lepas. Bukankah ada pepatah sebelumnya bahwa ada Bai Ruyue di selatan dan Murong Yi di utara? Saya pikir satu kalimat lagi bisa ditambahkan, ada Ling Meixue di dalamnya. Ya, 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 ya. Nona Ling pasti akan menjadi wanita seperti mereka di masa depan. Ling Meixue meletakkan gelas anggurnya, menarik napas dalam-dalam, dan memaksakan senyum, "Tuan Wen, apakah menurut Anda kita bisa bicara sekarang?" "Oke, lalu bicarakan itu." Wen Siji tersenyum tipis. Dia juga rubah tua. Ada pepatah lama yang diulang-ulang.
Harus ada proses minum anggur, dan tidak bisa dituangkan terus-menerus, jadi dia memilih untuk berbicara tentang kerja sama terlebih dahulu. Rencana awal hari ini adalah mendapatkan uang dan seks, tidak hanya untuk mendapatkannya, tetapi juga untuk mendapatkan uangnya. Ling Meixue meletakkan folder yang dibawanya di atas meja, lalu membalik piring kaca. Ini adalah harga baru yang saya buat ulang untuk bos, silakan lihat. Semua orang membuka file dan melihatnya. Ketika mereka melihat harganya, semua menatap kosong. Beberapa bos ini mulai berbisik dengan suara rendah. Harganya telah dinaikkan 20% dibandingkan sebelumnya. Bahkan harga pasir dan pasir telah dinaikkan. Tampaknya grup Junli benar-benar menghasilkan banyak uang selama ini, dan mereka sangat kaya. Saya cukup puas dengan ini. Terakhir kali harganya sudah dianggap tinggi, tetapi dia benar-benar menaikkan harganya. Saya menghasilkan setidaknya 3 juta lebih. Bagaimana, apakah kalian semua puas dengan harga ini? Katanya sambil tersenyum. Tepat ketika bos lainnya mengangguk, Wen Siji tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyela semua orang, saya punya pendapat. Sejujurnya, harga ini telah melampaui seluruh pasar sebesar 30%, karena harga yang mereka berikan kepada Ling Meixue sebelumnya sudah tinggi, dan sekarang dia masih menaikkan harganya. Masuk akal bahwa ini dilakukan agar mereka tidak punya alasan untuk menolak, tetapi Wen Siji bahkan tidak menyukai kekurangan uang. Bos Wen masih berpikir itu terlalu kecil. Ling Meixue berkata dengan suara rendah, sedikit mengernyit. Dia mengangguk, ya, kurang. Lalu apa maksudmu? Semua harga akan dinaikkan 20%. Apa? Setelah menaikkan harga 20% lagi, semua orang menoleh untuk melihat Wen Siji dengan heran. Bersambung.